One Stop Body Needs, welcome to Osborncast, Osborn Podcast with me Tata. One Stop Body Need, welcome to Osborncast, Osborn Podcast with me Tata lagi. Aku masih ada di Osborn Gym, Corbusier Series, Kalibata Plaza, lantai 1. Nah, buat kalian yang mau kesini, pokoknya patokannya di depan XX1. Parkirannya gede banget, klubnya gede banget, 1.300 meter persegi aja. Kita punya 2 kelas, ada saunanya juga, say. Harganya berapa udah datang aja ke sini ya kan. Nah, ngomong-ngomong di Kalibata, hari ini ada seorang fighter. Jadi ini agak-agak serem, saya ketemu sama dia Osboners. Karena mengerikan begitu ya. Karena saya muatannya belum lulus gitu. Kalau udah muatannya lulus, mungkin kita bisa mencoba. Mencoba apa? Mencoba nonton ya. Mohon maaf. Bukan mencoba battle karena nggak mungkin. Mengerikan. Masa iya sih mengerikan. Iya. Hai Kak Ferdi Damang. 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 Kalau orang Bali Damang apa bahasa Balinya apa tuh? Bahasa Balinya biasa. Gini, apa namanya? Udah jadi lupa nih gue. Grogi sama kata gelis, namanya gelis soalnya. Gelis. Itu beneran kan namanya kata? Enggak lah, nama panggung dong. jadi gimana kalau baik apa kabar gitu bahasa Balinya apa? Iya, kabar baik sebagai bahasa Indonesia sih, Mbak. Oh ya? Jadi Bali itu nggak ada exactly bahasa Balinya? Ada bahasa Bali halus, ada bahasa Bali kasar. Kalau serius? Kalau saya kan pribadi udah lama nggak di Bali. Belang-belang buana lah ya Anda. Tapi kalau biasanya kalau misalnya gini terima kasih tuh Astung Kayu. Oh ini. Kalau nanya kabar ya paling ingin kabari gitu. Oh iya. Ingin kabari bahasa Indonesia. Iya ya. Jadi siapa yang mencontoh siapa itu ya Indonesia mencontoh Bali mencontoh Indonesia itu? Waduh nggak tahu dah tuh. Istilahnya orang sejarah. Iya. Terus tapi ada perbedaan bahasa, ada yang halus, ada yang kasar. Ada dua, kasar sama halus. Kalau saya sih terbiasa dengar yang kasar. Ngerti kalau orang ngomong Bali ngomong ngerti. Oke. Tapi kalau bahasa Bali halus udah ngerti dia. Berarti itu sama Sunda juga gitu. Ada. Sunda lebih parah lagi. Tingkatannya ada 4 kalau Sunda, Osboners. Gitu. Bahasa halusnya belum tentu halus ya kan Sunda itu. Jadi babasan banget. Jadi kalau misalkan ngomong sama raja, ngomong sama apa, pokoknya sama. Ya kan? Nah, seperti itu. Udahlah ngomong bahasa, sekarang mau ngomong fighting aja ya. Fighting. Aku tuh veteran sebenarnya. Veteran udah nggak terlalu begitu tapi tetap latihan. Iya dong, tapi nanti ngedrop. Atau kalau nggak latihan mah bahaya dong. Paling sekarang nyiptain atlet aja dah. Asik. Ya kan gitu, tadinya artis jadi produser. Benar gak sih? Ada regenerasi ya kan? Iya, regenerasi. Iya dong. Intinya begitu. Tetap gerak lah. Betul. Berarti kan Anda juga berbagi ilmu atuh di situ. Betul. Bener gak? Nah, aku mau tanya nih kalistenik itu sebenarnya kayak gimana sih? Itu teh kayak senam lantai apa gimana ya? Meniripu pokoknya belapat belipit gitu. Udah pokoknya. Iya. Sebenarnya kalistenik itu kan salah satu bentuk disiplin yang ada di gym juga ya. Kayak maksudnya ilmu olah tubuh lah. Sebenarnya kalistenik itu simple, itu bodyweight training tapi tidak menggunakan alat. Alat. Paling biasa tuh kayak misalnya push up, squat, lunges kayak gitu-gitu kan. Terus kemudian pull up. Sebenarnya basic aja ya. Basic Very aja. basic ya. Basic aja. Cuman kan sempat populer tahun 2012 tuh kalau teman-teman tahu Indo Barian tuh. Itu dia. Saya awalnya tuh memang coba kalistenik tuh bisa nggak sih membesarkan badan tanpa harus punya beban? Ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Cuman ada kelemahannya juga nih kalistenik. Apa itu? Ada kelemahan. Biasanya orang tuh suka gelantungan tuh kuat ke atasnya. Susah. Biasanya nggak main kaki gitu. Makanya sekarang ini saya saranin kalau orang-orang kalau kalistenik bagus untuk upper body, tapi juga harus diimbangin dengan beban. Berarti harus ke Osboners. Pasti. Karena kan biasanya gue nggak perlu gini. Perlu sebenarnya. Sebenarnya perlu. Kan sekarang zamannya hybrid tuh Kak. Iya betul. Jadi harus balance ya atas bawah per body lower body, bener nggak sih? Bener. Kan banyak tuh sekarang kalau misalkan di gym tuh kan mungkin yang orang teman-teman lebih senang ke bodybuilder. Tapi kalau misalkan ada yang sering conditioning atau functional training ada juga. Kan gym sekarang udah punya semua itu kan. Betul. Nah sekarang kalistenik masih. Terus kalau yang bela dirinya masih apa sekarang? Kalau saya bela diri tuh justru dulu saya awal-awal tuh capoeira. Terus kemudian saya ada filmnya dulu tuh ya capoeira. Tahun 94 pasti semua senang ya. Oh iya lagi. Nanti kita praktis di sini capoeiranya masih bisa kan?
Masih teman ya gitu. Karena udah upgrade. Sekarang Hmm. kita kan MMA. Sekarang saya ngajarin jujitsu juga, Brazilian Jiu-Jitsu ya. Bagus ya. Ya, jadi kalau namanya seneng ya Kak, Ya iya ya kan dong. semuanya diambil gitu. Kayak dirimu kan sekarang Oh. ambil pilates, ngambil ini semua kan. Iya kan orang Ya. kan terus belajar ya. Iya dong, harus belajar, harus upgrade, Gitu. Oh, jadi jujitsu, terus capoeira, So, terus suara boxing MMA sim gitu. MMA. Ya. Tapi yang Indonesia pencak silat gitu enggak? Wah, Tuh, terkena nih gua nih. kacau Bukan nih. itu. Maksudnya apa ya, pengkhianat Dulu ini deh. Kacau. zaman dulu di tempat saya nih di Bali nih susah nyari silat. Kebanyakan tuh dipromosiin tuh bela diri Jepang kayak karate, Taekwondo. taekwondo, Nah, terus Korea. Korea ya? Iya, pokoknya pencak silat kenapa enggak Anda? Pingin sih saya. Udah telat, saudara. Ya Pingin. kan. Yang penting kan, yang penting sekarang tetap pencak silat atau apapun itu kan yang penting ilmu gerak. Betul, Bela diri lah apapun itu. betul. Gitu. Tapi maaf nih ya, agak sedikit melenceng. Pernah pakai belajar ilmu-ilmu lain di luar ilmu bela diri yang membela diri dan lebih itu gitu maksudnya? Maksudnya apa nih ilmu apa nih? Rada-rada kehitam-hitaman, keabu-abuan gitu. Iya, biar mental gitu ada ilmunya nggak sih itu tuh? Kalau itu Nggak sih ya. serius kayak Mohon maaf ya kalau saya sih. kayak set-set Kalau gitu. saya yang nyata-nyata aja fisikal aja lah. Oh gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu ya mungkin kalau orang seneng liatin kayak begitu itu silakan. Tapi buat saya yang Maksudnya real isi real or not gitu ya, kayak misalkan pakai tenaga dalam terus orang mentah itu beneran ada atau enggak ini sih? kalau saya nih, saya nggak mau ngerusak impian orang nih, saya bilang. Pasti ada orang. Udah kita Iya. ngomongnya apa adanya. Ya, Ada kalau ini apa bisa yang apa enggak kayak gitu ya kan gini. emosi gue. Ya, Karena gue pengen belajar kalau bisa set gue langsung bisa langsung turun fokus. semua kan senang berimajinasi tuh. Iya, jadi tak fokus gitu begini. ya. Jadi gue gak bisa. Udah, sorry, this is bullshit. Ya kalau beneran I'm sorry gue to say. belajar ya kan. Eh, Jadi bohong itu teh. kalau menurut saya sih enggak. Ya, Pupus Osboner ya bukan gimana kalau ada yang suka begitu silakan kan orang kan senang itu kan. Mungkin itu sugesti ya. Tapi hanya bagus kalau sugesti orang percaya diri semua itu bahaya tapi sangat berbahaya kalau sugesti itu kelewatan. Oke. Soalnya apa ya? Saya kan pengalaman di dunia bela diri itu sudah hampir separuh hidup saya gitu loh. Iya. Yang kayak begitu kayak buat saya tuh it's not real, tapi mungkin orang untuk naikin sugesti mereka bagus, tapi berbahaya nih kalau misalkan tiba-tiba dia latihan nih begini-begini, terus Iya. ada di real situation, Yes. dia begini-begitu, nggak works itu bahaya sekali tuh. Pasti. Misalkan Nah, kata Tata nih, iya. ajarin Kak Tata punya ilmu ini dalam satu community, Kak Tata begini-begini, mental-mental dia, bisa. Tapi begitu masuk yang di luar community-nya, nggak bisa. Nah, tuh ya. Bahaya nggak? Bahaya banget. Akhirnya yang pakai ilmu apa? Ilmu gym, lari. Iya, itu harus itu kardio. Jadi makanya harus ke Osbon, ya kan? Osbon lagi. Ilmu gym kan nih, Pak. Iya. Angkat nih, bantu. Nah, gitu. Ya kan, fight or flight kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada. Well, Kalau in the real situation bilang nggak ada, tapi kan banyak orang lakuin. Oke. Tapi kita konteksnya gini, mungkin itu sebuah budaya ya. Tapi kalau di ngomongin real dalam dunia combat physical, nggak ada tuh. Sampai sekarang di dunia oktagon atau ring itu nggak pernah ada tuh yang kayak begitu. Iya, ya? Katanya kebal pukulan bonyok juga kalau kena. Iya tuh. Iya, Bonyok-bonyok aja. bonyok aja kena kan. Iya. Kalau udah bisa kayak gitu mah ting, gue langsung gitu tuh. Kalau gitu kan pasti ting, ada ting, juaranya UFC atau apa semua kayak gitu. UFC mental gitu ya. Ngobrol. Ngobrol. Oh gila orang Indonesia kan. Iya. Iya kan? Mana ya? Tadinya tuh gua tuh mau nanya itu sebenarnya ini Osboners yang penting saya tanyakan pada saat ini tuh ini. Jadi pertanyaan yang lain itu sebenarnya Emang kenapa mau latihan? aja. Iya, gua mau latihan kalau ada mah. So, gua tinggal hap. Terus kalau gua enggak suka sama orang, wah langsung iya gua mentalin. Kacau sih. Iya tuh, kan ilmu mudah. Ini nggak lempar barbel. Aduh, udah barbelnya tidak dibawa terus ya Osboners ya. Iya, karena gini loh, Kang. Kan banyak orang berpikir bahwa oh kalau misalkan gue latihan ini bela diri segala macam mungkin akan ada satu kali tahapan gue bisa begitu ya kan. Nah ini kan kita harus luruskan nih sama semua yang akan mendengar podcast kita ini pastinya. Jadi kalau misalkan in the real life pasti tidak ada. Iya, Gitu ya? jadi gini ya. Seni bela diri itu pasti diimbangi dengan olah tubuh. Yes. Ya, nggak mungkin nggak ada olah tubuh. Kita pasti ada lari, kita pasti ada. Makanya antara dunia fitness sama dunia bela diri itu sebenarnya dekat sekali hubungannya. Harus dekat. Harus dekat. Karena menambah strength power. Itu di mana?
Di fitness Ya di atau fitness kan begitu kan. Cuman fungsinya buat apa? Nah, itu kan tergantung nanti kita mau titik beratnya di mana nih. Misalnya mau eksplosif, misalnya mau agility, ya kan. Itu semua mendukung, muscle itu mendukung semua pergerakan bela diri yang apa yang kita tekuni. Itu sebenarnya. Jadi sangat erat tuh. Jadi saya kadang-kadang nih juga buat praktisi bela diri atau yang sudah kayak jadi master segala macam. Kalau dia tidak menjaga kesehatan tubuhnya juga, itu udah fail menurut saya. Saya bilang kayak gitu. Jadi kayak tetap harus menjaga kesehatan, menginspirasi murid-muridnya kayak gitu betul kan. betul betul. Kayak saya pribadi juga, kalau dibilangin guru bela diri kalau punya badan yang posturnya bagus terlihat lebih Betul. percaya diri kan. Dan tetap harus konsisten menjaga kesehatan, Pasti ya kan? dong. Jadi nggak mungkin namanya ilmunya akan tetap lincah gitu ya, bahasanya apa ya? Pasti dong. Bener nggak Iya. sih? Mobilitas atau apanya ya kan? Mobilitinya. Ya kan kalau diem aja mah tuh angger we ya, perut Iya. buncit. Maaf ya Osboner, silahkan ke Osbon untuk join gitu aja. Iya. Pastilah. Nggak mungkin enggak lah, nggak mungkin Bener kalau nggak? makanya kadang-kadang saya juga lihat orang-orang bela diri yang misalkan overweight kayak gitu. Iya. Gimana mau ngomong ya sekarang Betul. lu sendiri ngomongin kita latihan ini supaya sehat ya lu sendiri kayak begitu bentukannya. Betul. Ya kan ini kan tanggung jawab masing-masing. Betul. Iya toh. Kayak kemarin mungkin kita lihat kan komen kan di ini saya kan. Sekarang ini kita diajarin untuk selalu berbohong kan. Nah, supaya apa namanya menjaga perasaan nih istilahnya apalagi Gen Z nih ya kan. Tapi kalau overweight ya gue gak mau overweight. Iya. Lu lagi gemuk kan. Coba lu lebih dikurusin lebih bagus kan. Yes. Terus mereka bilang, no, I'm happy the way I am gitu. Bullshit gak sih? Bullshit. Once lu ngeliat orang yang badannya bagus langsung atau ngacai ya kan? Katakan oke nih. Ya kan? Padahal terus ya kan. Belum. Kamu mau gimana jangan gede-gede lah kan. Enggak. Ngeri juga kita. Aku mau ngurusin justru ini teh. Apa sih udah diurusin? Mau kurusin lagi Eke. Jadi ceritanya lagi ada 60 days challenge sekarang. Jadi 60 days challenge itu aku sama Kak Alvin nih. Alvin itu kan mewakili dari segi laki-laki yang dunianya juga ribet. Aku juga dunianya ribet walaupun kerja di gym. Sibuk gitu ya kurang lebih lah ya. Kalau bilang sibuk banget kerja, semua manusia juga sibuk ya gitu ya. Cuma kan memang kami di belakang layar. Kami kalau Kak Alvin itu influencer dan beliau arsitek juga dosen. Jadi backgroundnya seperti itu. Dan kebanyakan kan beliau di Bandung menghabiskan waktunya. Nah, sementara aku sendiri walaupun kerjanya di gym, tapi tidak semerta-merta nih bisa tiap detik pakai alat gitu ya. Dan itu paradigma berpikir yang orang mikir kalau misalnya lu kerja di gym makan enak. Enggak gitu juga, karena sama, tantangannya sama. Ketika bekerja selama 7, 8, 9 jam sehari, apalagi ketemu orang dan lain sebagainya, udah riweuh tuh Osboners ya. Sudah sulit untuk memberikan sisi waktu berapa detik atau berapa menit untuk latihan gitu. So berarti dengan event ini kami berdua challenge diri kami sih sebenarnya, karena harus nurunin berat badan, naikin massa otot. It's not easy. Tapi benar sih Kak ya, orang itu selalu lupa ya, walaupun sudah master ataupun udah pro ya, tetap dia harus bikin program. Yes. Nggak pernah habis soal. Kayak saya misalkan juga, saya program ini udah selesai, bikin program yang lain. Betul. Untuk serta-merta untuk membangun disiplin kita kan. Setuju. Iya kan? Yes. Karena kita kan up and down tuh. Up and down kayak gitu kan. Kadang-kadang kita turun nih performanya. Bikin lagi lah challenge misalnya. Mau challenge diet nih apa? Yes. Yang baru-baru kemarin saya challenge tuh kayak 21 hari saya makan telur lebih di atas 10 tuh. Iya, Cuman itu aja. Cuman hasilnya lumayan Kak, menurut saya. Iya. Tapi kan saya riset dulu, karena kan banyak orang bilang makan telur tuh nggak boleh lebih dari 3 karena bahaya juga. Betul. Riset juga telurnya ternyata telur yang seperti apa, kan itu kan. Yes. Ya intinya kita mesti riset terus. Dan mesti eksperimen. Betul. Ternyata hasilnya bagus ya, kan bisa di-share sama teman-teman juga kan. Betul. Itu jadi satu pengalaman, siapa tahu ada yang cocok ya. Tapi kalau misalnya, tapi belum tentu juga bisa cocok untuk semua orang pastinya. Ya, bisa gitu. Kita sebagai influencer pasti hanya menginfluence orang, apalagi dengan yang positif-positif gitu ya Kak. Kita nggak mungkin ngasih tahu bahwa, kayak tadi yang aku bilang bahwa nggak ada tuh yang namanya ilmu langsung kekebalan langsung lu bisa mentalin orang, kecuali mungkin bisa kalau dibayar lu trik ini ya. Mungkin kasih dia tuh mental kan, kecuali mungkin Anda bersekutu dengan hal yang lain, itu mungkin. Bersekutu apa nih? Bersekutu mungkin dengan yang hitam-hitam gitu ya. Karena nanti aku akan ketemu sama Ria Puspita. Dia apa? Dia mantan dukun.
Serius? Gitu. Iya. Mas Dani Gitu ya. serius. Jadi aku mengundang dia nanti ke podcast. Menarik. Kalau beliau memang seriusan, memang bercerita pernah di dunia itu. Dan menurut saya memang ada kalau di Islam ya, kan memang Allah menciptakan ada dua ya kan, ada jin, ada manusia, ada yang seperti itu. So di keimanannya Muslim ada memang seperti itu. Jadi Gimana juga sama lah. pasti ya. Jadi kan ada hal itu Ya, memang bisa dipelajari, tapi kalau Anda latihan real seperti Kak Ferdi tidak ada. Seperti itu ya. Mungkin kalau bersekutu dengan itu mungkin bisa, tapi kami tidak mau menginfokan bahwa iya itu bagus, tidak, tentu saja. Itulah. Tidak boleh gitu ya. Iya dong, kalau misalkan itu pilihan, ya itu pilihan masing-masing, tergantung silahkan. Tapi kalau misalkan Anda berpikir bahwa pokoknya gue ikutan ini deh apa namanya bela diri biar nanti gampang kalau berantem gitu ya. Tetot, itu salah. Datang. Ya karena Biasanya kayak gitu hipnotis nggak sih sama gitu. Ya. Ya. Yang saya bingung tuh karena ilmu yang kayak dirampok dia langsung ngasih duit semua. Oh, Saya itu gendam. gendam. Nah, itu gendam. Gendam. Itu saya agak percaya sih. Hipnotis gendam. Itu ilmu kan. Karena pernah teman saya punya kejadian juga yang kayak bilang, emang kakak ngerasa dihipnotis ya? Kita minum yuk. weh, Hipnotis gak? Itu hipnotis. expose ya. Tuh, Anda juga terhipnotis langsung mau Langsung minum. Nah, itu namanya hipnotis. Enggak, ya, soalnya cek gini. dulu. Soalnya protein. Oh, protein. Kita kan kalau orang gitu kan protein. Dasar. Rasanya masih sama ya kayak zaman dulu banget ya. Ini dulu ya jujur ya, tahun 2007 gue minumin terus nih. Asli. 2007 loh. Iya kan? Iya. Expose masih berjaya. Jaya selalu lah expose. Amin. Iya, aku tuh senangnya expose karena kan ya Allah ribet ya. Wah, ini gimana cara bikin telur putih menjadi enak gitu ya. Iya. Kalau ada expose kan langsung bulat selesai. Ini rasa yang dari dulu memang saya suka. Ya. Ada kopi juga sih kalau saya. Ada kopi, coklat, bangga segala rupa lah. Cuma kalau aku sih tetap aku setia sama vanilla. Azik. Enak juga vanilla. Sip. Ferdi, nih ngomong-ngomong nih buat anak-anak yang sekarang nih. Karena aku ngeliatnya fenomenanya adalah Gen Z, mohon maaf ya. Anda mageran gitu ya. Terus memang begitu, ngomong aja Gen Z memang gitu. Gen Z mageran, terus julitan gitu ya. Benar nggak sih? Jadi kayak somehow negatif. So bukan berarti ini menjustifikasi semua Gen Z, karena saya yakin ada Gen Z yang tidak seperti itu. Ya. Karena beberapa tim saya juga, bukan beberapa tim, semua tim saya termasuk Gen Z semuanya, dan kebiasaan mereka tidak seperti itu gitu ya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan adalah seberapa sih pentingnya ilmu bela diri ataupun olahraga untuk mereka nih gitu. Ya itu dia, memang saya punya satu gerakan juga namanya generasi normal lah istilahnya gitu ya. Kenapa orang perlu belajar dari everyone's need fitness, and everyone needs martial art atau seni bela diri. They need to know how to defend themselves. Yes. Sekarang ini kita kan zaman yang ibaratnya apa-apa semakin dimudahkan. Jadi insting kita untuk menjadi kuat itu akan sedikit hilang, terkikis gitu. Ya kan, kalau di bela diri itu pasti kita belajar nggak hanya fisik aja, juga mental kan. Di tempat seperti itu kita butuh generasi kesatria. Tapi gini ya, sedihnya saya kan orang Bali tuh. Di Bali itu tingkat generasi muda Gen Z itu bunuh diri itu paling tinggi di seluruh Indonesia provinsi. Wow. Ya kan? Ini sangat menyedihkan sih fenomenanya. Iya, di mana orang seling healing sana. Yes. Tapi ternyata masyarakat lokal sendiri gitu. Nah anyway, setiap masalah Gen Z itu kan jadi tanggung jawab kita semua nih kayak. Of course, ya kan? Karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Kita nggak mau generasi selanjutnya itu lemah lah istilahnya. Betul. Strawberry. Ya. Terus saya pingin tuh paling nggak orang-orang kita bertanggung jawab semua itu. Generasi selanjutnya adalah tanggung jawab kita. Kalau misal di bidang kesehatan, di bidang olahraga, terus di bidang bela diri sama. Ini connect satu sama lain. Betul. Kita harus melatih namanya fisik dan mental. Nah, mental itu penting sekali. Misalkan nih, kalau bela diri itu kan kita diri lawan yang di sana, ya kan? Terus tempatnya lagi motivasinya supaya mental lebih kuat lagi, kita imbangi dengan latihan fisik, supaya kita percaya diri, ya gitu kan? Semakin kita percaya diri, semakin kita energinya tuh sebenarnya nggak gampang dipengaruhi gitu, ya kan? Benar kan? Self defense. Secara mental dan fisik ya. Nah, self defense tuh
sekarang tuh ada dua nih ancaman yang fisik, kayak rampok atau apa. Iya, Gitu. iya. Sekarang yang paling juga misalkan Gen Z itu terpengaruh itu adalah ancaman dari psikologis kayak main HP tuh, misalkan kritikan-kritikan netizen tuh langsung kena mental kan, Yes, ya kan kena mental langsung dia wah gitu. langsung stres. Iya stres di sini serang mental. Menurut saya nih fisik itu mempengaruhi mental. Definitely. Menurut saya. Ya, setuju. Jadi fisik itu mempengaruhi mental. Jangan mental dulu baru fisik, nggak bisa kalau Nggak saya. Iya kan? Betul. Fisik Setuju. dulu latihan fisik lu lari misalnya 1 kilo nggak kuat nih dia bergumul dengan dirinya dia sendiri, kemudian gue mau lari 10 kilo gimana caranya, terus dia dipancing untuk hunger seperti itu kan. Yes. Dan akhirnya dari fisiknya sudah bagus pasti mentalnya mengikuti. Kalau saya begitu. Setuju. Iya kan? Iya, Jangan berandai-andai terus dalam imajinasi kan. Berandai-andai langsung bisa gitu ilmu bela diri, dan mungkin harus terjun dulu, latihan dulu sebenarnya. Pasti. Dan yang jelas satu, once tadi kakak bilang harus fisik dulu, saya setuju banget karena ketika kita olahraga, apapun jenis olahraganya termasuk martial art, Anda akan mengeluarkan hormon gitu ya, hormon yang buat Anda bahagia, jadi terhindar dari narkoba, endorfin atau toksin gitu ya, bener gak sih? Bener. Ya kan, daripada jatuhnya ke narkoba. Tapi sekarang boleh sedikit ya. Boleh. Nah, sekarang misalkan di luar nih kita bicara self defense ya. Yes. Self defense. Kenapa orang-orang yang jahat itu selalu melihat orang yang lemah untuk jadi mangsanya? Iya kan? Betul. Kalau kita terlihat lemah itu akan sering sekali kita jadi mangsa kan, target kan. Yes. Kalau kita dipenjarakan begitu, yang mana? Gak mungkin loh kalau misalkan kita ngeliat dari kumpulan orang nih, yang ada yang badan besar itu jadi target, dia Gak kecil, mungkin, kan? So pesannya kalian harus terlihat kuat. Yes. Physically. Ya kadang-kadang tapi badan saya kecil. Ya pandangan matamu juga mempengaruhi kamu kuat kan begitu. Pokoknya you have to be strong. Kuat selalu. Nah, latihan. Mau apapun jenis olahraganya gitu ya kayak mau martial art, mau gym, mau apapun itu, yang jelas be positif karena dengan mensano in corpore sano. Jangan lupa juga nutrisi. Ini si expose lagi saudara. Oh ya, by the way hari ini kan aku mau latihan ya, mau ceritanya mau ikutan kelas. Ini kan seorang fighter nih, aku mau challenge ada ikutan Zumba. Capek sih. Ini ketawa karir. Gitu. Kita lihat kalau orang yang latihan martial art kuat nggak Zumba ya kan, bersama ibu-ibu, dan harus warna pink. Enggak sih, beliau mah nggak warna pink, warna pink say. Kalau beliau enggak, kalau main alat ya udahlah ya, gitu biasa aja. Nah kan kalau Zumba gimana kita lihat ya. Harus dikerjain dong Mas Boner ya kan, penasaran kan. Nah secara martial terus goyang-goyang juga bersama ibu-ibu. Nah kita akan saksikan, dan beliau akan di depan sebagai nggak ada di skrip. Emang nggak ada di skrip, semua kita tidak pakai skrip Mas Boner. There is no script on Osborne Cast. Seperti itu konsepnya, semua mengalir saja gitu ya, seperti air gitu. Iya, karena air itu berbahaya walaupun mengalir, bukan. Gak sih, filosofi itu filosofi yang paling enak karena kita buat aku semua orang punya uniqueness Kak. Yes. Aku bicara dengan setiap orang, aku yakin mereka punya sesuatu dari dirinya mereka yang bisa untuk orang lain. Karena setiap orang adalah pemimpin untuk dirinya, dan bisa jadi dia memberikan banyak sekali positif ya kan untuk orang lain. So itu yang aku mau bawa di Osborne Cast sebenarnya selama ini. Yuk, jangan ngomong mulu, kita latihan say. Yuk. We're unstoppable. Let's go.